Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi Isa itu punya ibu namanya Maryam. Maryam itu punya ibu namanya Hannah. Hannah itu punya suami namanya Imran. Ingat dalam UAS, ujian akhir semester. Saya ulang lagi. Nabi Isa punya ibu namanya Maryam. Maryam punya ibu namanya Hannah. Hannah punya suami namanya Imran. Keluarga kecil ini disebut dengan Ali Imran. Surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran. Ali artinya keluarga. Hannah punya saudari perempuan namanya Isya. Isya punya suami namanya Zakaria. Zakaria punya anak laki-laki namanya Yahya. Bisa kita ulang? Memang sedap makan rendang. Makan rendang diberi teman. Memang susah kita mengulang kalau kita belum sarapan. Ali Imran, keluarga Imran. Jadi yang hadir ini semuanya ini adalah keluarga dengan Pak Imran. Kita tidak satu suku. Ustadz Qurtubi dari Jakarta, sukunya Betawi. Mana mungkin dia bisa keluarga dengan Pak Imran? Tapi coba lihat hadis Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Salman minna alil bait. Sahabat Nabi namanya Salman. Nama lengkapnya Salman Al-Farisi. Farisi artinya orang Persia. Jadi kalau orang Persia Al-Farisi, kalau orang Madinah Al-Madani, kalau Pak Asisten 1 Pak Zulkifli Syukur Al-Kampari. Kampar. Bagaimana mungkin Ustadz Qurtubi orang Betawi bisa jadi keluarga Pak Imran? Coba tengok hadis Nabi. Kata Nabi, Salman minna alul bait. Salman Al-Farisi, bukan orang Arab, orang Persia. Dia adalah keluarga Nabi. Jadi keluarga bukan hanya sekedar satu nasab, tapi juga dipersaudarakan oleh satu nasib. Berapa banyak kita satu nasib, beda nasab. Jadi saya pun merasa keluarga Pak Imran. Kalau ada bapak ibu yang bilang, itu kan perasaan Ustadz aja. Saya pulang ke Pekanbaru ini tahun 2008. 2008 saya pulang, subuh mengajar hadis di Masjid Akramunas Ronggowarsito, Undri. Lebih banyak tiangnya dari orangnya. Hari Sabtu saya diminta mengajar di Al-Azhar Syifabudi ini. Dari tahun 2009. Sekarang sudah tahun 2025. Berarti udah 16 tahun yang lalu saya mengajar di sini. Diminta saya mengajar di sini, yang diajar itu ingat saya, saking banyak antrinya. Yang pertama Bu Neti, istri Pak Imran. Yang kedua istri Pak Faisal Komar. Yang ketiga istri Pak Arif Rahman polisi. 3 itulah cuman yang saya ajar. Sekarang tinggal 1 Bu Neti, istri Pak Faisal Komar, sama Bu Nurul sudah pindah ke Bandung, termasuklah di Al-Azhar Syifabudi ini. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari Pak Ali Imran? Beliau bisnismen, tapi beliau berpikir. Saya tak sempat banyak ngobrol dengan beliau karena setiap datang acara kemari lebih banyak fotonya dari ngobrolnya. Tak sempat bercerita. Tapi dari perbuatannya saya bisa ambil
pelajaran, kesimpulan. Dia beli tanah, dia bangun, dia awasi sendiri, anak istri dia ajak, dan dia buat investasi kemanusiaan. Coba kalau duitnya itu sekedar dia buat perumahan selesai, buat perumahan selesai, buat perumahan selesai, habis. Tapi dia berpikir ke depan, dia buat kelas SMP 1, 2, 3, SMA 1, 2, 3. Kalau santri pelajar yang sekarang ini ada 300, satu angkatan 300, berarti 300 ini 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, 4 tahun kuliah. Kelas 1 SMP tahun 2025, tahun 2035 mereka sudah selesai S1, mereka yang akan di PNS, ASN, polisi, TNI, Angkatan Laut, Angkatan Udara, pengusaha angkot, pengusaha parkir. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat parkir? Karena kabarnya parkir udah turun. Bayangkan 300 anak Al-Azhar Sifabudi sekarang, 300 itu nanti akan menikah menjadi 600. Itu kalau bininya masing-masing satu, kan tidak tertutup kemungkinan. Lalu kemudian dia punya anak menjadi 900, tak mungkin anaknya satu. Oke lah, setiap itu punya anak 2, menjadi 1200. Itu baru satu angkatan, 1200. Bayangkan berapa amal jariah yang mengalir kepada almarhum Bapak Ali Imran. Maka saya sampaikan di sini, walaupun saya ngomongnya sekarang ini di Al-Azhar Sifabudi, tapi ini kan ditonton karena ini streaming dan akan diupload di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Dimanapun saudara yang menonton acara pagi ini, kalian yang punya tanah, kalian yang punya duit, kalian yang punya bisnismen, ingat bisnis kalian habis. Yang punya bisnis properti, membangun rumah harga 2 miliar, jual, habis. Tinggal tanah petak 2 meter kali 1. Masuk ke lubang tanah. Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar tinggal. Tengok, kalau mendengar tausiah saya kuncinya satu, jangan tersinggung. Karena ada beberapa orang tersinggung pulang meninggal. Ada ibu yang tersinggung, takut orang ini meninggal. Tengok cerdasnya almarhum Pak Ali Imran. Di masa depan dibangunnya sekolah, dan insya Allah sekolah ini tetap tegak berdiri sampai mati insya Allah. Dengar janji Pak Asisten 1 tadi, kita akan bantu, kata dia. Ada kolam ikan, kita hubungkan dengan dinas perkolaman, kata dia. Ada kebun sawit, kita hubungkan dengan dinas pertanian. Lama saya menung tadi, saya tengok di sini kolam tak ada, sawit tak ada. Itu maksudnya program untuk skala Riau. Pondok-pondok pesantren yang punya kolam itu dibantu gubernur dengan membuat link kerjasama MOU, Memorandum of Understanding between me and you. Nah, itu semua. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Kayyis, orang yang cerdas, bukan yang profesor doktor. Al-Kayyis bukan orang yang IP-nya 4. Siapa itu? Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang menekan hawa nafsunya dan dia berpikir apa yang mengalir sesudah mati. Itulah orang yang cerdas. Bayangkan berapa harga tanah di sini. Nggak bisa kami bayangkannya Pak Ustadz. Pergi ke BPN. Ini pusat kota. Berapa meter dari kantor gubernur? Tanah mahal. Mau-maunya bangun sekolah yang santri pelajarnya cuman angkatan pertama 20 orang. Itu kan bunuh diri namanya. Mana balik duit? Tapi beliau tidak berpikir begitu. Dia berpikir tahun ke depan, apa yang terjadi sesudah mati. Jadi saya sampaikan kepada saudara-saudara saya yang hasil bisnisnya, dunianya sudah oke, fit dunia hasanah, pikirkan. Selalunya Ustadz bercerita tentang azab kubur.
Nanti kalau kita datang kalajengking, datang ular. Iya kalau meninggalnya di gurun, datang ular kalajengking. Kalau meninggalnya di Riau, banjir yang jelas. Megap-megap dalam alam kubur. Tapi alam barzah almarhum Pak Ali Imran sejauh mata memandang. Kenapa? Karena dia sudah mempersiapkan amal yang mengalir. Ini di Al-Azhar Syifabudi ini, anak-anak pagi ngaji, Ramadan iktikaf 10 terakhir Ramadan, malam mau ujian akhir kelulusan iktikaf di sini. Ustadz kok tahu? Saya diundang kemari. Acara bedah rumah, ini sekeliling ini kalau ada rumah yang tak layak diadakan bedah rumah. Acara pembagian sembako, kalau tuan sholat Jumat maka tutuplah semua toko. Kenapa tadi salam itu kurang semangat? Mungkin karena belum dapat sembako. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, ini program-program di sekolah ini, carilah sekolah di Pekanbaru ini, dari Rumbai, Panam sampai Tenayan yang punya program rehab rumah, carilah kalau ada. Terus kalau ada gimana Pak Ustadz? Ya bagus, soalnya saya nggak tahu, itu kan untuk bahan saya nanti. Saya diajak, siapa otaknya? Otaknya siapa? Ini yayasan ini terdiri dari 5 unsur. Yang pertama tentu saja yayasan, pembina, sekretaris, bendahara, yang tertulis di dalam akte notaris. Yang kedua adalah wali murid. Kalau tidak ada wali murid memasukkan anaknya kemari, siapa yang mau sekolah ke sini? Yang kedua, 3, anaknya mau. Kalau anaknya tak mau, tidak juga bisa. Yang keempat adalah otaknya, mesinnya. Bagus pun mobil itu, mobil cantik, hebat, mahal, ditawarkan sama bapak, Pak ini ada mobil bagus, bodi mengkilat, lalat terpleset saking licinnya, tapi mesinnya korban banjir Jakarta. Iu katanya menumpang tuah. Jadi saya datang ke Al-Azhar Syifabudi ini kalau boleh dikatakan menumpang tuah. Saya tak bertuah, Al-Azhar Syifabudi ini bertuah. Maka begitu saya datang kemari, anak-anak ini semua menganggap saya sebagai guru, walaupun saya tak mengajar mereka. Saya datang kemari ibarat bangunan ini udah cantik. Saya tak pernah beli tanahnya, saya tak pernah mengawasi memandori bangunannya, saya tak pernah ikut menggambarnya. Tapi pas giliran menggunting pitanya, acara pengguntingan pita oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad, saya tak pernah ikut beli tanahnya, saya tak pernah ikut membangunnya, saya tak pernah ikut menggambarnya. Tapi pas acara penandatanganan prasasti, nama saya di situ, nama saya yang paling panjang di situ. Abdul Wahid pendek aja di situ. Bapak Gubernur Riau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apa maknanya? Ada orang-orang yang tidak tampil ke depan, tapi amalnya besar. Dui sama istrinya, saya mau buka sekolah. Terus kalau kita buka sekolah modalnya berapa, baliknya berapa? Insya Allah yang akan daftar nanti 20 orang. What? 20 orang? Tapi karena ibu juga seide, sepikiran, di balik seorang laki-laki yang luar biasa ada 2 perempuan yang hebat luar biasa, ibu, istri. Saya yakin dan percaya almarhum Pak Ali Imran dilahirkan oleh seorang ibu yang luar biasa dan didampingi oleh ibu. Ibu dengan kesabarannya. Dari mana Ustaz tahu beliau sabar? Sabar dia ngaji sama saya walaupun 3 orang. Bertiga lah orang itu datang. Saya pun sabar juga menghadapi mereka. Akhirnya hari ini alhamdulillah, walaupun almarhum tidak hadir bersama kita, tapi beliau melihat kita. Dari mana Ustaz tahu beliau melihat kita Pak Ustaz? Buka Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul i'malu, beramallah kamu. Fasayarallahu amalakum. Yang melihat amal kita itu 3. Yang pertama Allah. Yang kedua Rasuluhu, Rasulullah. Yang ketiga mu'minun, orang beriman. Orang beriman
Ahli tafsir di situ adalah orang tua yang meninggal sesuai dengan doa kita. Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surga. Amin. Jadi dia melihat kita semua hari ini, betapa senangnya dia di tanah yang dulu dia beli, dia buat sekolah, sudah ada masjid. Yang dulu biasanya di bawah, di situ kumpul i'tikaf, di situ acara makan-makan, di situ ngumpul beras. Hari ini sudah ada satu tempat khusus untuk sholat di atas. Mohon maaf, memang yang bisa sholat di atas ini hanya generasi muda aja. Yang tua bukan? Jadi Ustadz sebut kami ini tua? Enggak. Ini tidak ada orang tua di sini. Ini yang ada ini adalah orang muda yang terjebak di tubuh yang tua. Ini yang di hadapan saya ini semuanya anak-anak muda yang semangat muda. Mudah-mudahan semangat ini juga kita akan buatkan di tempat-tempat lain. Mudah-mudahan muncul sekolah-sekolah Islam seperti ini, insyaallah. Amin. Oh, nggak bisa Pak Ustadz, sekolah ini nggak usah banyak, mesti satu saja. Al-Azhar Sifabudi 300 orang. Berapa usia SMP di Pekanbaru? Pekanbaru ini penduduknya 1.200.000 kalau siang. Kalau malam tinggal 1 juta. Karena yang 200 itu ada yang pulang ke Siak, ada yang pulang ke Rimbo Panjang. Salah satunya saya. KTP saya Kampar. Pekanbaru ini penduduknya 1.200.000. Berapa usia SMP? Usia SMP 45.000 orang SMP. SMA berapa? SMA 50.000 orang. Kita bulatkan aja lah SMP. Ini usianya dari mana? Tulislah di Google. Tulislah di Google, usia SMP di Pekanbaru, enter, keluar angka 45.000, 50.000, bulatkan aja 100.000 usia SMP dan SMA yang dapat pendidikan yang layak, yang baik, belajar akidah, akhlakul karimah, hanya berapa tadi? 300 orang. Lalu yang sisanya itu 99 banyaklah pokoknya. Di mana dia dapat pendidikan? Ada dia didik. Saya kalau masuk ke Al-Azhar Sifabudi ini, dari mulai pintu pagar, dari mulai pintu pagar anak-anak itu berhenti menyapa saya. Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Ibu bapak waktu kami lewat, yang anak laki-laki diciumnya tangan, yang anak perempuan dididik dia di sini sopan santun, tata krama, budi bahasa. Tadi ada kawan saya mengirim WA ke saya, Ustaz Somad, itu tadi perempuan yang di depan itu anak saya, kata dia. Oh, saya bilang, mata saya di sini menunduk aja, saya bilang. Saya takut. Kenapa? Karena saya sama istri saya tadi, saya bilang. Baik, Allah Subhanahu wa taala. Begitulah anak-anak ini dididik di sini. Mereka tidak hanya dididik fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris. Itu udah selesai, udah khatam, udah shadaqallahul azim. Mereka dididik bagaimana berempati. Diajak anak-anak ini ke rumah warga masyarakat sekitar, masuk ke dalam, bahkan tidur di dalam, menengok. Setelah anak-anak ini dibawa di rumah masyarakat keliling yang kebetulan kurang mampu, pulang dia ke rumah, dia menjadi anak yang lebih bersyukur, menjadi anak yang lebih baik. Duit jajannya dia bagikan, dia bagikan. Ustadz Qurtubi selalu berikan laporan, bulan ini sekian Ustadz, bulan ini sekian kami bagikan. Hebat juga anak-anaknya. Iya Pak Ustadz, nggak tahulah habis itu dia minta lagi ke bapaknya. Yang jelas dari kecil dia sudah dididik. Apa kata pepatah orang Melayu? Dari kecil telonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Jadi kalau sudah dari kecil dia telonjak-lonjak, temanja, tak tentu arah, minta jajan, beli ini, bawa ke mall, habis, tak pernah dia merasakan susah. Tahu dia harga duit itu. Kalau tuan beli peniti, jangan dicucukkan ke sayur kubis. Kalau mik sudah mati-mati, itu tanda waktu sudah habis. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau anak-anak kita ini hanya kita bawa jalan-jalan, kita bawa ke mall, apa yang dia minta kita kasih. Minta laptop, kasih. Minta gadget, kasih. Minta duit jajan, kasih. Minta mobil, kasih. Tak tahu dia susah, tak tahu dia nilai duit. Saya ini dulu susah Pak Ustadz, maka anak saya tidak mau saya buat susah. Bagus, tapi dia tidak tahu nilai perjuangan, penderitaan. Di sekolah ini anak bapak ibu dibawa berjalan, berkeliling, memberikan beras, mengusap kepala anak yatim, bersalaman, dan tadi dilantik menjadi duta-duta zakat oleh Ketua Basnas Provinsi Riau, Ustadz Jamaluddin MA. Jadi ibu, bapak boleh berkata nanti pulang, alhamdulillah anak saya baru saja diangkat menjadi duta besar. Memang untuk pertama latihan duta besar Basnas aja dulu. Nanti lama-lama baru duta besar Indonesia untuk Amerika, insya Allah. Amin. Duta besar, semua berawal dari mimpi-mimpi. Orang kalau tidak berawal dari mimpi-mimpi, mimpi aja takut. Gimana mau dapat mimpi jadi kenyataan? Di sini anak-anak sudah diajarkan, kau nanti jadi orang kaya, buat rehab rumah. Nanti kalau kau jadi orang kaya, buat pembagian sembako. Nanti kalau kau jadi orang kaya, berikan kurban sapi tiap tahun dari Al-Azhar Syifabudi. Mudah-mudahan Bapak Ibu wali murid diberikan Allah kelimpahan rezeki, dibalas Allah, istiqomah iman dan Islam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita insyaallah beberapa hari lagi masuk bulan suci Ramadan, dan kita insya Allah puasa pada tanggal 1 Ramadan. Kabarnya 1 Maret, tapi tetap kita tunggu sidang isbat. Sudah dipasang itu namanya menilik dari mulai Pulau Sabang sampai Cilincing, sampai Makassar, Pantai Losari, sampai di Sorong, Papua. Sudah dipasang saksi tersumpah yang menilik hilal. Nanti pada tanggal 28 Maret yang mau ditengok ini hilal. Makanya kalau ada suami ibu yang namanya Hilal, jangan kasih dia keluar, karena dia sedang dicari-cari orang. Kalau nanti tanggal 28 Februari itu nampak hilal, maka tanggal 1 Maret kita puasa. Tapi kalau 28 Februari itu nanti tidak nampak hilal, berarti Sya'bannya 30 hari. Simple dan mudah, pokoknya tunggu saja berita tentang munculnya hilal. Di Pekanbaru, teropongnya itu dipasang di gedung paling tinggi di depan Masjid Ar-Rahmah di atas. Harga teropongnya itu 50 juta. Sejak dibeli sampai sekarang tak pernah nampak anak bulan. Asal dipasang nampak pucuk sawit. Ada pula kawan saya di Kementerian Agama yang tukang tilik itu. Dikirimnya foto, dipostingnya di FB, di IG, nampak saya dia sedang gini. Lalu saya WA, apa nampak kau? Nampak aku gaji 13 mat, kata dia. Memang yang selalu nampak anak bulan itu adalah yang tidak tertutup awan. Kita di Pekanbaru ini bukan cuma awan, asap pun menutup. Jadi tak nampak anak bulan. Seandainya yang melihat anak bulan ini cuma 1 orang, apakah wajib kita puasa? Ya. Datang 1 orang bersaksi, wallahi tallahi billahi, aku bersumpah sudah nampakku anak bulan, dan dia matanya sudah diperiksa. Jadi tak cukup hanya sekedar sumpah, mesti sehat matanya. Karena ada juga orang tua mengaku menampak anak bulan, rupanya bulu matanya gugur. Gugur, dibilangnya anak bulan. Nah, jadi saksinya itu saksi tersumpah, orangnya jujur, adil, amanah, nampaknya anak bulan, maka sidang isbat Menteri Agama beserta Ormas Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Matla'ul Anwar, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Persatuan Islam Persis nanti akan mengumumkan
kita tinggal tunggu saja. Begitu diumumkan, langsunglah masjid-masjid kita subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Minta tolong nih ke Pak Asisten. Pak Asisten kan dulu Kabak Kesra yang mengurus masalah ini, supaya dimintakan ke ustadz-ustadz kita diseragamkan bunyi Bilal nih Pak Asisten, diseragamkan bunyi Bilal ini sehingga semua masjid di Riau ini sama bunyinya, supaya jangan, soalnya diseragamkan, di print, dicetak, dilaminating, kasih ke masjid-masjid. Soalnya banyak juga yang tak jelas tak apa-apa katanya. Imamnya lambat, makmumnya cabut. Jadi tolong supaya seragam semuanya. Ini masih ada kesempatan membuat musabaqah Bilal. Buat acara namanya lomba musabaqah Bilal. Besok hari Rabu, Kamis, Jumat, 3 hari lagi. Sabtu insya Allah masih ada 3 hari, sehingga anak-anak muda yang suaranya bagus itu yang disuruh jadi Bilal. Janganlah lagi Bilal zaman ayah kita dulu, dia juga lah lagi subhanal malikil. Dia yang jadi Bilal, kita pula yang khawatir. Ini sampai hari raya apa tidak ini? Cari suaranya yang paling bagus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mikrofonnya juga mantap, standar Masjid Ali Imran. Ada model mikrofon itu, siapapun yang sholawat di situ bunyinya tetap serak. Apa kata orang? Masjid mana tuh? Masjid horor kata dia. Sholawatnya itu dibuatkan pelatihan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati ayunina wa habibina Muhammad. Banyak juga saya waktu lewat di jalan-jalan itu, saya dengar entah apa-apa kata orang. Allahumma salli alaihi. Cemanalah kita mau dapat rahmat dari Allah, membentak-bentak Tuhan. Bayangkan bapak sama ibu bawa proposal mau minta bantuan ke Pak Asisten. Semen, batu bata. Kata Pak Asisten, teleponnya langsung Satpol PP. Satpol PP, kok ada gilo kau? Dirayu Allah itu. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Selesai tarawih, witir. Kita ini nggak menghitung, nggak kita hitung, entah tarawih, entah witir, tarawih. Itu beda laki-laki sama perempuan. Kalau perempuan itu apa yang mengganjal di pikirannya ditanyakannya. Kalau laki-laki ini banyak malunya. Jadi laki-laki ini kalau udah ragu tanya, tarawih apa witir? Entah. Tanya ke sebelah, tarawih apa witir? Yang penting sembahyang. Tapi kalau perempuan nggak gitu ditanyanya, Pak Imam apa ini? Perempuan itu selalu lebih jujur dengan perasaannya. Betul Bu? Mengaku orang itu. 90% laki-laki di Indonesia, menurut hasil lembaga survei, 90% laki-laki Indonesia tidak pernah mengucapkan I love you. Apakah suami masuk? Masuk. 90% laki-laki di Indonesia tidak mengucapkan I love you kepada istrinya, karena mereka lebih banyak mengucapkan itu kepada istri orang lain. Tapi yang di sini tidak. Ini yang di sini ini kalau ditengok dari wajahnya anggota Persatuan Suami Takut Istri semua. Yang dimuliakan Allah. Nah tadi lupa pula saya kalau sudah cerita istri ini.
Dah, jangan keluar masjid sampai habis witir. Sallu sunnatal witri salasa rakaatin asabakumullah. Jangan pakai Bilal, bid'ah. Sekarang saya tanya, ini kan jamaah tak tahu, lupa, entah tarawih, entah witir, entah tarawih, entah witir. Lalu kemudian Bilal ngasih tahu, sallu sunnatal witri salasa rakaatin asabakumullah. Satu lagi, di masjid itu tak ada Bilalnya. Lalu ibu-ibu dari belakang nanya, Pak Imam, witir apa tarawih? Witir 3. Sekarang saya tanya, lebih bagus pakai Bilal atau tak pakai Bilal? Kebetulan di situ tak ada Bilal, tapi di antara jamaah itu ada Babinsa. Witir 3. Apa kata jamaah yang lain? Siap. Macam sholat di mabes saja udah rasanya. Baguslah pakai Bilal. Bilal ini bukan menambah-nambah amal, bukan menambah-nambah amal. Lalu kemudian setelah itu jangan sampai tinggalkan witir di masjid. Iya Pak Ustadz, tapi kami nanti kalau sudah witir nggak bisa lagi sholat tahajud. Siapa yang bilang? Selesai bisa. Udah. Selesai witir, nanti malam silakan lagi bangun malam sholat sunat taubat. Kalau bangun malam sholat sunat apa duluan? Sholat sunat wudu. Usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Habis itu apa? Sholat sunat taubat. Usolli sunat. Habis itu apa? Sholat sunat tahajud. Habis itu sholat sunat hajat. Banyak kalilah sholatnya itu Pak Ustadz. Inilah namanya madrasah Ramadan. Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota wajib ikut. Apa cara membacanya itu Pak Asisten? Retret. Itulah dia, retret. Nah kita sebagai muslim retret 10 hari. Habis pelantikan kemarin tanggal 28 pulang masing-masing bupati, gubernur, wali kota. Tapi kita punya pelatihan, namanya pelatihan Ramadan. Yang tak tahajud. Insya Allah di Ramadan ini dia tahajud. Saya payah kali bangun malam itu Pak Ustadz. Makanya habis tarawih langsung pulang tidur. Selesai tarawih jam 9, tadarus 9.30, pulang tidur. Ini banyak pulang scroll 2 jam, nyari skincare 1 jam. Apalagi mau ditengok-tengok itu semua. Pulang jam 10 tidur. Karena kita mau bangun jam 3. 11, 12, 1, 2, 3. Nggak bisa saya tidur jam 10 tuh Pak Ustadz. Mudah. Makan antimu. Beli di pasar itu. Saya kalau mau pergi ke Sumbar pasti saya minum itu. Nggak tahan saya berpusing-pusing kepala saya. Makan. Tapi makannya sebelah, jangan sepapan. Kalau sepapan diminum, malam Idul Fitri kita bangun. Bangun malam, mandi, terapi mandi bagus, sehat, segar bugar. Setelah itu sholat sunat. Syukur-syukur bisa tahajud bareng bersama. Nggak bisa sendiri-sendiri, nggak apa-apa. Lalu setelah itu berzikir menunggu azan. Ibu masak sambil masak berzikir. Sambil masak bisa berzikir. Subhanallah walhamdulillah. Dirasa juga garamnya. Nah, masakan yang dimasak orang yang berzikir habis wudhu, barokah, nikmat, nyaman, adem, ayam, tentram, sakinah, mawaddah, warahmah. Begitu dimakan bapak. Gimana masakan mama pagi ini, sahur ini papa? Yummy kata dia. Begitulah, begitu dicicipi rupanya masinnya minta ampun. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan tinggalkan sholat subuh berjamaah. Insya Allah di Ramadan sholat subuh berjamaah. Setelah itu siangnya puasa itu amalnya cuma satu saja. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Siam, arti siam artinya imsak.
Imsak itu artinya apa adik-adik? Tanya ke mahasiswa. Imsak artinya sirine Pak Ustadz. Tit. Imsak itu artinya menggenggam. Apa yang digenggam? Leher digenggam, tak lewat. Ini biasanya kalau tak puasa jam segini udah lewat. Nah, ayam penyet, ayam pop, ayam mati, ayam hutan semua lewat. Tapi di bulan Ramadan leher digenggam, mulut digenggam, imsak. Tak bercakap-cakap, bercakap pun yang baik-baik aja. Mata digenggam, telinga. Alhamdulillah Pak Ustadz, suami saya memang itulah amalan dia selama puasa. Kalau udah puasa itu matanya digenggamnya dari subuh sampai ke maghrib. Nanti jam 12 siang carilah di Pekanbaru ini masjid, makin besar masjidnya, makin tebal karpetnya, makin dingin AC-nya, masuklah jam 12 siang di bulan Ramadan, bergelimpangan korban Israel. Pakai baju korpri pula tuh. Tidak di Riau. Ini yang saya ceritakan ini di planet Mars. Kalau kita bangunkan dia, bangun. Apa kata dia? Pandai pula dia jawab, naumus shaim huwal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah, Pak Ustaz. Habis itu tidur dia lagi. Puasa bukan bulan tidur-tiduran. Semangat bekerja, semangat beraktivitas. Allahu Akbar. Kalau begitu bunyi takbirnya memang udah mau selesai lah itu dah. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Saya ucapkan selamat kepada keluarga besar almarhum Pak Ali Imran dan kita semua sebagai bagian dari keluarga ini, dengan wujudnya masjid ini mengalir sebagai amal jariah insyaallah. Selama menyampaikan tausiah ini banyak kata-kata yang tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Alhamdulillah. Di akhir majelis mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik untuk almarhum Bapak Haji Ali Imran beserta orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita, yang masih hidup mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehatkan badan, zahir istiqamah iman dan Islam batin. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma barik lana fi Sya'ban, berikan kami berkah di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Allahumma jazil waqifina wal mutasaddiqin, saudara-saudara kami yang sudah berwakaf, berinfak, bersedekah, berikanlah balasan yang terbaik ya Allah. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak-anak kami terutama para pelajar-pelajar siswa-siswi Al-Azhar Syifa Budi menjadi anak yang soleh dan solihah. Allahumma faqihhum fid din, dalamkan ilmu agamanya, wa 'allimhumut ta'wil, ajarkan pemahaman Quran sunnah yang benar. Warzuqhum fahman nabiyyin, sebagaimana engkau berikan kepahaman kepada para nabi, para wali-walimu, begitu juga kau berikan kepada kami semua ya Allah. Wahfazhum min kulli su' wa syarr wa makruh, jaga anak-anak kami dari fitnah akhir zaman, dari narkoba, dari zina, dari LGBT, dari semua perbuatan yang merusak zahir dan batin ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, berkat kemuliaan Nabi Muhammad sampaikanlah segala maksud niat baik kami. Ya Qadiyal Hajat, Ya Rafi'ad Darajat. Allahumma ja'al kuburahum raudatan min riyadil jinan, orang-orang tua kami yang sudah mendahului kami jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata mathwahum, la tada'alana zamban illa ghafartah. Pulang kami dari majelis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa, waladainan illa qadaitah, bantu tolong kami lepas dari hutang piutang riba, wala maridon illa syafaitah, segala yang sakit semua yang kau uji dengan penyakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya. Wala aziban illa zawajatah, yang belum menikah jumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Wala raliban illa anjabatah, berikan keturunan soleh solihah penghafal Quran mujahid fi sabilillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum
minna wa minkum taqabbal ya karim. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijrah. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Tradisi Melayu saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih.